Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam momen masa Prapaskah ini, kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita merenungkan firman-Nya dan kita berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca dari satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat yang pertama. Markus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini kepada kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Bapak Ibu Saudara sekalian, realita kenyataan hidup itu tidak selalu indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kita setuju ya, ada kenyataan-kenyataan hidup yang kalau kita perhatikan itu adalah kenyataan yang buruk. Dan seringkali bahkan membuat hati kita itu merasa sedih, luka. Apalagi kalau kita bicara tentang kenyataan hidup bahwa sesungguhnya kita ini adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Seringkali juga kita menemukan dalam diri kita sendiri, kita menyadari bahwa kita seorang berdosa. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah seorang berdosa, itu terutama muncul dalam diri kita, membuat kita itu gak nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, realita tidak selalu indah buat kehidupan kita, buat diri kita. Dan kita gak nyaman dengan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi, meresponi realita ini, kita perlu lihat ada dua kemungkinan kita meresponi realita yang tidak mengenakan ini tentang keberdosaan diri kita. Respon yang pertama adalah kita memilih berjalan dalam terang Tuhan. Kita memilih berjalan dalam terang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mulai dari sebuah kesadaran, sebuah pengakuan yang sederhana bahwa sesungguhnya kita ini orang yang tidak sempurna. Kita butuh Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya. Apalagi ketika firman Tuhan itu seperti sebuah spotlight menyoroti kehidupan kita, diri kita, si aku ini yang berdosa ini, kemudian memberikan sebuah fakta kepada kita bahwa kita melihat hidup kita ini rusak dan kita butuh Tuhan, campur tangan ilahi menyempurnakan kehidupan kita, yaitu firman Tuhan menerangi kita, menyatakan kejelasan atas dosa yang kita lakukan, sehingga kita dengan sadar kita memilih untuk saya mau memperbaiki diri dan saya mau bertobat. Atau kita kemudian memilih jalan yang kedua, yaitu apa? Kita memilih jalan tetap ada di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika realita, fakta itu menunjukkan kepada diri kita bahwa kita adalah seorang yang berdosa, itu membuat kita kemudian coba berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Kita tidak berbuat dosa, orang lain tidak tahu, dan kita diam-diam saja. Kita berpura-pura ignore, mengabaikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam membuat dua pilihan ini, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, kita perlu perhatikan ada satu hal
yang seringkali menjerumuskan kita di dalam membuat dua pilihan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa membuat pilihan dengan tepat. Yaitu apa? Kekerasan hati. Kekerasan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi firman Tuhan mengatakan, karena kekerasan hatimulah, atau karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan demikian. Sesungguhnya rancangan Allah tidak demikian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan saya kerendahan hati untuk saya boleh memilih hidup di dalam jalan terang Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bersama-sama menjalani kehidupan kita dan kita meresponi firman Tuhan dengan tepat, dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah membukakan realita di hadapan kami. Bahwa kami sesungguhnya seorang berdosa dan kami hidup penuh dengan kelemahan dan kegagalan demi kegagalan dalam mengikuti Engkau. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang membukakan sebuah kenyataan ini. Dan biarlah Tuhan kasih karunia-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh mengaku di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, dengan penuh kedukaan, bersedih atas dosa-dosa yang kami lakukan. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami tahu kami hanya bisa bersandar dan berharap hanya kepada Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Amin.